Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 929 bunuh aku. Apa yang kamu lakukan? Begitu Tang San mengangkat tangannya, dia meletakkan 2 buah di atas meja. Saudaraku, kamu keluar dari bea cukai. Aku melelang. Kamu tidak marah, buah emas biru keluarga kami, mereka hanya memiliki 5 koin ametis, seseorang dapat memperpanjang umur selama 10 tahun. Aku mendengar bahwa pelelangan akan dilakukan. Setidaknya ada 10 koin ametis. Bahkan jika itu efektif melawan kaisar. Lalu kenapa kamu tidak pergi ke pelelangan untuk menjual? Tang San bertanya dengan curiga. Jin Miaosen berkata tanpa daya, lelang tidak akan menerimanya. Aku pergi, dan mereka mengatakan bahwa buah emas biru kami tidak layak dilelang. Mari kita cari tempat untuk menjualnya sendiri. Kalau begitu kamu juga harus menemukan karavan, kata Tang San. Toko-toko itu juga tidak terima. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya aku menyewa tempat di sini. Masih mahal, lalu jual di sini. Tapi paling-paling mereka bersedia menawar 5 koin kecubung. Hei, tolong jangan membuat masalah, kami sudah mengajukan penawaran. Jika tidak ada harga yang lebih tinggi, 2 buah emas biru tadi seharusnya menjadi milik kami. Sebuah guci terdengar. Tang San berbalik untuk melihat, setan beruang dengan tinggi 5 meter dan rambut coklat di sekujur tubuhnya sedang menatapnya dan berkata. Ada aura yang sangat ganas di tubuhnya, jelas keberadaan tingkat Raja Iblis. Harganya tidak masuk akal, kami tidak akan menjualnya lagi. Tang San berkata kepada Jin Miaosen, ayo pergi. Aku tidak bisa pergi, aku sudah membuat penawaran, dan buah emas biru harus menjadi milik kita. Ini adalah aturannya. Iblis beruang menghalangi di depan mereka dan berkata dengan keras. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, dari mana aturan ini berasal? Ini bukan toko sungguhan atau pelelangan. Aturan macam apa itu sampai kesepakatan tidak selesai? Bagaimana klan pohon biru emas kecil bisa melanggar aturan di istana leluhur? Pada saat ini, suara lain terdengar, seorang pria diselimuti jubah hitam besar, tubuhnya juga penuh dengan kehadiran aura gelap muncul, dan Raja Iblis beruang kekar buru-buru minggir dengan ekspresi hormat di wajahnya. Apa hubungannya aturanmu dengan kami? Tang San berkata sambil berjalan keluar. Raja beruang iblis melangkah maju dan menghalangi jalan mereka lagi. Tang San memandangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu memblokirku lagi, aku akan menganggap kamu menyerangku. Raja Iblis beruang menyeringai dan berkata, aku khawatir kamu tidak tahu aturan pengadilan leluhur. Di pengadilan leluhur, kamu tidak dapat melakukannya dalam situasi non-duel. Jika tidak, kamu akan dihukum berat oleh istana leluhur. Tang San tiba-tiba tertawa, jadi, kamu pikir aku tidak bisa melakukan apa-apa jika kamu menghalangi jalanku? Raja beruang iblis tertawa, apa yang bisa kamu lakukan? Cepat dan serahkan buah emas biru. Setelah menyelesaikan transaksi, aku akan melepaskan kalian semua. Tang San menoleh untuk melihat Jin Miaosen, dan berkata, hati-hati di masa depan di sisi pengadilan leluhur. Selalu ada beberapa orang jahat. Bukannya pelelangan dan toko tidak menerima buah emas biru kami, harta karun itu yang dapat memperpanjang umur bahkan kaisar. Berbicara tentang 5 koin ametis, bahkan 10 jauh diremehkan. Orang-orang ini jelas bekerja sama untuk menekan harga, untuk membeli buah emas biru dari kami dengan harga murah, dan kemudian menemukan kesempatan untuk menjualnya dengan harga tinggi, mengerti? Saat dia berbicara, lingkaran cahaya biru tua menyebar di sekitar tubuh Tang San. Penyebaran lingkaran biru gelap itu tidak besar, hanya sekitar 1 meter dari tubuhnya, dan itu tidak berpengaruh pada Jin Miaosen. Semuanya, tolong jadilah saksi. Cahaya di sekitar tubuhku adalah domain keluargaku. Begitu kamu memasuki domainku, kamu akan tiada. Pengadilan leluhur tidak menetapkan bahwa kamu tidak bisa berjalan di domain. Sekarang tolong jangan dekati aku, atau kamu akan tiada karena kamu menyentuh wilayahku, dan itu tidak ada hubungannya dengan kami. Saat dia berbicara, dia berjalan ke arah Raja Beruang Iblis lagi. Raja Iblis Beruang tertegun sejenak, lalu dia mundur selangkah tanpa sadar, dan kerumunan di sekitarnya dengan cepat bubar. Domain, yang tidak semua orang bisa miliki, kekuatan Orde ke-10 ke atas tidak diragukan lagi. Dan, siapa yang akan mempertaruhkan kekuatan alam itu? Raja Beruang Iblis sangat marah dan berteriak, kalian tidak sopan.
Tang San tidak berbicara omong kosong sama sekali, dia hanya terus berjalan keluar. Raja Iblis Beruang mengeluarkan raungan rendah, tetapi menoleh untuk melihat pria yang seluruh tubuhnya diselimuti kegelapan. Pria berjubah hitam itu mengangguk. Raja Iblis Beruang menyeringai, dan mengambil 2 langkah lagi, menghalangi jalan Tang San. Aku ingin melihat apakah klan pohon emas birumu memiliki alam yang bisa membuatku tiada. Saat berbicara, Tang San sudah berada di depannya, dan cahaya biru tua yang hanya berjarak sekitar 1 meter dari tubuh Tang San menyentuh tubuh Raja Iblis Beruang. Raja Iblis Beruang hanya merasakan tarikan aneh yang datang dari tubuh Tang San, tidak ada rasa sakit, tapi dia merasa tubuhnya kosong, seolah ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Momentum tirani asli juga dirilis. Ia sangat berhati-hati, dan ia telah mengumpulkan kekuatan darahnya sendiri. Tetapi pada saat ini, terkejut melihat bahwa ketika cahaya biru tua di Tang San menyentuh tubuhnya, rambut coklat di tempat dia disentuh sudah berubah menjadi abu-abu. Kelemahan juga mulai muncul dalam sekejap. Raja Iblis Beruang berteriak dan tanpa sadar melangkah mundur. Tang San tidak menggunakan domain perampasan kehidupan untuk menyedotnya, membiarkannya jatuh ke belakang, dan bahkan merobohkan beberapa monster dan roh menonton kesenangan. Mengangkat kepalanya, Tang San berkata dengan acuh tak acuh, aku berkata, sentuh domainku akan tiada. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan Jin Miaosen. Kali ini, termasuk keberadaan jubah hitam, tidak ada yang berani berdiri di depannya. Biarkan dia membawa Jin Miaosen keluar dari kerumunan dan segera menghilang. Pada iblis beruang setinggi 5 meter, sepotong besar rambut putih abu-abu sangat mencolok dan napasnya jelas menurun. Ada geraman konstan di mulutnya, tetapi matanya penuh dengan ketakutan. Tang San memimpin Jin Miaosen keluar dari kerumunan. Jin Miaosen berkata dengan marah, monster dan roh leluhur ini benar-benar buruk, mereka akan menggertak kita orang luar. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, di mana saja ada mangsa yang kuat. Kami baru di sini. Jika kamu ingin menghasilkan uang di sini, itu normal untuk menjadi sasaran. Katakan padaku, mengapa kamu tiba-tiba kehabisan untuk menjual buah emas biru? Benda ini bisa diambil dan dijual sesuka hati. Benarkah? Meskipun dia tidak tahu betapa berharganya buah emas biru dan jumlah produksi keluarga pohon emas biru. Tetapi bahkan 5 koin ametis cukup mahal untuk benda ini. Itu adalah harta yang bisa memperpanjang hidup. Jin Miaosen berkata dengan sedikit keluhan, saudaraku, bukankah kamu akan memulai kontes untuk merekrut kerabat? Para tetua berkata, kamu juga harus berpartisipasi. Tapi kami tidak pandai berkelahi. Aku mendengar bahwa sebelum kompetisi merekrut kerabat, ada keluarga di istana leluhur. Lelang super yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akan ada banyak barang bagus, termasuk artefak untuk bertarung. Aku ingin menaruh uang untukmu dan melihat apakah aku bisa memberikanmu artefak di pelelangan, bahkan jika kamu tidak bisa menang, setidaknya memiliki beberapa kemampuan perlindungan diri. Mendengar kata-katanya, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak, perasaan hangat melonjak di hatinya. Meskipun dia bukan saudara kandung Jin Miaosen, tetapi sejak ia datang ke klan pohon emas biru, ia telah membela diri, memikirkan dirinya sendiri di mana-mana, dan itu sangat bagus untuk dirinya sendiri. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, kata Tang San lembut. Kemudian dia mengeluarkan 2 buah emas biru dan menyerahkannya padanya, cepatlah. Kakak, apakah kamu sudah mendaftar? Jin Miaosen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang San mengangguk dan berkata, Kaisar Tianyang Tianjing datang kepadaku sebelumnya, dan dia juga berharap aku dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini. Dikatakan bahwa ini adalah kompetisi untuk merekrut kerabat, tetapi sebenarnya ini adalah pertempuran untuk menduduki kaisar, yang terkait dengan kaisar masa depan. Jadi aku hanya bisa berpartisipasi. Solen 5 chapter 930 memecahkan panci dan menjual besi untuk membeli artefak. Jin Miaosen melebarkan matanya dan berkata, pertempuran kaisar. Kalau begitu kita harus mengumpulkan uang untuk membeli artefak. Kakak, kali ini, bahkan jika kita menghancurkan panci dan menjual besi, kami akan membiarkanmu menempati tempat. Tang San tidak bisa menahan senyum, dan berkata, bisakah kamu mendapatkan tempat dengan menghancurkan panci dan menjual besi untuk membeli artefak? Dalam hal ini, tidak akan ada terlalu banyak kaisar. Penekanannya adalah pada partisipasi. Itu tidak baik, klan pohon emas biru kami akhirnya mendapat kesempatan seperti itu, aku telah mendiskusikannya dengan para tetua. Kami harus menjadikanmu seorang kaisar. Hanya ketika kamu menjadi seorang kaisar, klan pohon emas biru kami akan memiliki keyakinan yang nyata.
Tang San berkata, bagaimana bisa semudah itu? Yah, jangan terlalu memikirkannya. Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat kemampuan yang baru saja aku tunjukkan? Bidang perampasan hidup, kata Jin Miaosen. Tang San mengangguk dan berkata, merek leluhur pohon telah memberi kita kehidupan dan kekurangan hidup. Bagaimana kendalimu sekarang? Jin Miaosen menjulurkan lidahnya dan berkata, aku telah bermain di pengadilan leluhur baru-baru ini, dan aku belum mencoba banyak. Namun, aku tidak bisa menggunakan ranah, jadi aku hanya bisa memberi dan mencabutnya dalam kasus ini dari kontak. Tang San berkata dengan marah, itu Su Bugong. Setelah kembali hari ini, kamu tidak akan diizinkan untuk berdiri di dewan sampai kamu telah berkultivasi ke dalam domain perampasan kehidupan. Ah, wajah Jin Miaosen tiba-tiba runtuh. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu masih ingin diganggu seperti barusan? Kamu tidak bisa menguasai perampasan hidup dengan terampil, kamu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri di depan yang kuat. Saat dia berbicara, duri di punggungnya terlempar dan mengenai rompi Jin Miaosen. Energi kehidupan yang lembut menembus ke dalam tubuh Jin Miaosen, memberi nutrisi pada tubuhnya. Jin Miaosen tiba-tiba merasa bahwa persepsinya tentang energi kehidupan tampaknya meningkat dengan cepat, dan energi kehidupan di udara tampak menjadi jelas. Ingat setelah kamu kembali. Jangan lupa, kamu juga keturunan langsung dari leluhur pohon. Jika aku tidak kembali, kamu harus menjadi patriark klan pohon emas biru. Kamu terlalu malas di hari kerja, jika tidak, kamu seharusnya sudah mencapai kebesaran Raja Iblis sejak lama. Jin Miaosen buru-buru berkata, saudaraku, jangan menyuntikkanku dengan asal leluhur pohon, itu akan mempengaruhi kultivasimu. Tang San berkata, tidak. Kamu harus menguasai bidang perampasan kehidupan sesegera mungkin, ini adalah dasar bagi klan kami untuk melindungi diri mereka sendiri di masa depan. Gunakan asimilasi hidup untuk membela, perampasan hidup untuk melawan. Penatua lain mungkin memiliki kesulitan berkultivasi. Pemiliknya pasti bisa mempraktikkannya. Oke, aku hanya akan melakukan yang terbaik. Namun, bukankah kamu di klan kami? Jin Miaosen berkata dengan suara rendah. Tang San berkata, apa artinya memilikiku? Bukankah kamu harus membagikan sebagian untukku? Setelah status netral kami dikonfirmasi, kamu semua akan dikirim ke kota-kota besar lainnya untuk eksis sebagai inti kehidupan mereka. Di waktu itu, kamu pasti bisa. Biarkan ras lain melindungimu, tapi bukankah penting untuk melindungi dirimu sendiri? Jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirimu sendiri, terutama kamu, bagaimana mungkin kamu tidak diidamkan oleh orang lain? Kembali ke dewan, mulai sekarang, sebelum kamu mengolah bidang perampasan hidup, kamu tidak diizinkan untuk pergi. Grounding. Ah, tidak, saudaraku, kamu bahkan tidak tahu betapa menyenangkannya pengadilan leluhur, itu jauh lebih hidup daripada kita. Jin Miaosen memandang Tang San dengan wajah sedih, tetapi pada ekspresi tegas dan serius Tang San, tidak ada lagi yang bisa kulakukan, jadi aku hanya bisa bergumam, oke, aku akan melakukan yang terbaik. Kalau begitu aku akan kembali sekarang. Tang San berkata, silakan. Kembali dan minta tetua pertama untuk menghitung berapa banyak buah emas biru yang dia bawa kali ini. Tunggu aku kembali dan laporkan padaku. Ya, Jin Miaosen setuju, dan kembali ke parlemen dengan kepala cemberut. Melihatnya pergi, Tang San tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jin Miaosen sebenarnya adalah seorang yang optimis, tipe yang suka main-main, jika tidak, dengan garis darah langsungnya, dia seharusnya menjadi raja yang hebat sejak lama. Bagaimanapun, meskipun klan pohon emas biru tidak pandai bertarung, dalam hal meningkatkan wilayah mereka, kecepatan kultivasi mereka jelas tidak lambat. Terutama garis keturunan langsung. Namun, Tang San masih berterima kasih kepada Jin Miaosen, tanpa penampilan Jin Miaosen, tidak akan ada kesempatan baginya kali ini. Di masa depan, dia selalu harus pergi, sebelum itu, dia harus membiarkan Jin Miaosen memiliki kemampuan perlindungan diri yang cukup. Adapun Jin Miaolin yang asli, lautan kesadaran telah rusak, dan bahkan jika dia bisa pulih, akan sulit untuk melangkah lebih jauh di masa depan. Jin Miaosen pergi, Tang San menunjukkan pandangan yang bijaksana, lelang super, dan masih akan ada lelang super banyak artefak. Ini benar-benar menarik. Sebenarnya, dia sendiri tidak memiliki banyak permintaan untuk alat-alat ilahi, tetapi dia tidak membutuhkannya, tetapi manusia membutuhkannya. Selain itu, bukunya tentang semua dharma, yang sedang disempurnakan, juga membutuhkan aspek ini. Semua, dia pasti akan berpartisipasi dalam lelang ini. Tidak hanya untuk pelelangan,
tetapi juga untuk melihat hal-hal baik apa yang ada di pelelangan. Jika itu adalah artefak, kemungkinan akan ditemui di kompetisi berikutnya. Bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkannya, kamu harus selalu tahu senjata apa yang akan kamu hadapi. Lelang pengadilan leluhur, tempat dia pernah berkunjung dan berpartisipasi dalam lelang di sini. Memikirkan pertempuran kaisar, skala lelang ini jelas belum pernah terjadi sebelumnya. Diperkirakan banyak keberadaan sedang berjalan lancar. Pergi ke Xiaomei dulu dan lihat rencana apa yang dia miliki di sana. Asosiasi bisnis besar seperti Kamar Dagang Lingki pasti akan mengambil kesempatan ini untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Lihat cara kerjanya dengan dia. Memikirkan hal ini, Tang San masuk ke kerumunan lagi. Menemukan celah dalam arus orang tidak bisa lebih mudah. Ketika Tang San memulai teleportasi, dia tidak mengganggu iblis atau roh sama sekali. Itu masih kembali ke lantai atas White Tiger Hotel, dan White Tiger Demon Emperor tidak ada di sana. Tang San meluncurkan formasi teleportasi, secara langsung menyebarkan teleportasi. Dengan peningkatan basis kultivasi, teleportasi jarak jauh semacam ini yang dulunya banyak beban sekarang tidak ada apa-apanya. Meningkatnya kedewasaan menara waktu dan ruang membuat kekuatan Tang San dalam teleportasi sangat kuat. Bahkan jejaknya yang berubah waktu terus berkembang karena keberadaan menara ruang dan waktu. Menurut rencana Tang San, jika garis keturunan super berikutnya terus terbentuk, itu harus berada di tingkat kaisar. Ini adalah perubahan ruang waktu yang dibentuk oleh perpaduan antara perubahan merak dan perubahan waktu, yang sepenuhnya sesuai dengan menara ruang waktunya dan merupakan salah satu kemampuan intinya. Kekuatan ruang dan waktu adalah keberadaan yang sangat misterius bahkan jika ditempatkan di alam semesta. Namun, itu belum cocok untuk integrasi. Ada terlalu banyak perubahan dalam ruang dan waktu, dan energi yang meledak ketika bergabung terlalu kuat. Tang San masih harus menunggu sampai kesadaran spiritualnya lebih kuat dan menara ruang dan waktu menjadi lebih baik. Kesadaran dewa dilepaskan, mencari aura Mei Gongzi. Tapi yang mengejutkan Tang San adalah dia tidak ada di sana. Ya, tidak ada aura Mei Gongzi, tidak hanya dia, bahkan tidak ada aura seorang putri. Bahkan ada perasaan kosong di rumah penguasa kota. Dia bahkan tidak menemukan klan iblis merak tingkat raja. Tidak di sini, mungkinkah kamu sudah berangkat? Dengan pikirannya yang berfluktuasi, saat berikutnya, Tang San mulai berteleportasi lagi. Kali ini, lokasi teleportasi adalah Pulau Bulan Sabit. Saat sosoknya baru saja muncul di Crescent Island, dia langsung merasakan kekuatan iman yang besar bertiup ke arahnya. Napas yang dibawa oleh laut membuat Tang San merasa sangat nyaman. Faktanya, tempat di mana dia harus berkultivasi paling banyak ada di sini, dan itu bahkan lebih bermanfaat daripada leluhur pohon. Sebagai dewa laut, apa yang bisa membantunya lebih dari kekuatan iman pada dewa laut? Namun, salah satunya tidak cukup waktu sekarang, dan yang lain juga sedikit mengelak tentang kekuatan iman. Kekuatan iman berbeda dengan energi lain. Energi lain Tang San masih memiliki cara untuk menyesuaikan dan menumpuk terus-menerus. Tetapi kekuatan kepercayaan secara langsung ditingkatkan oleh kesadaran ilahinya. Ketika kesadaran ilahinya, terutama status para dewa, dinaikkan ke tingkat tertentu, alam pasti akan naik, dan kemudian ia harus mencoba mengatasi bencana dan menjadi kaisar. Solen 5 Chapter 931 Selamat tinggal Xiao He. Ketika dia menjadi kaisar, masalah terbesar bukanlah kekuatan langit dan bumi, tetapi kaisar yang ada, jadi dia tidak bisa terlalu terburu-buru. Kekuatan keyakinan juga harus perlahan-lahan diketahui. Ketika jauh di pedalaman, kecepatan penyerapan kekuatan imannya akan jauh lebih lambat. Sesampainya di laut, aura Tang San pun bermekaran. Berikan umpan balik kekuatan imanmu sendiri. Pada saat yang sama, kesadaran dewa dilepaskan, dan dia dengan cepat menemukan tujuannya. Lampu perak menyala lagi, dan Tang San mulai berteleportasi lagi. Dibandingkan dengan saat dia pertama kali datang ke Pulau Bulan Sabit, Xiao He telah banyak berubah. Pertama-tama, kulitnya menjadi lebih gelap dan dia terkena sinar matahari yang cerah setiap hari. Kemudian ada perubahan nafas, alam kultivasinya terus meningkat, meskipun dia belum melampaui bencana, dia sekarang telah kembali ke puncak alam urutan ke-9. Aku tidak tega memiliki istri yang menanamkan kekuatan darah ke dalam dirinya setiap hari. Selain itu, dia sangat akrab dengan transformasi merak. Tidak akan lama baginya untuk menyelesaikan bencana dan menjadi raja lagi. Hidupnya sangat memuaskan akhir-akhir ini. Xiao He menemukan bahwa menjadi manusia benar-benar memiliki banyak manfaat.
Salah satu poin terbesar adalah bahwa kultivasi kekuatan spiritual manusia lebih mudah daripada klan monster merak. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa otaknya jauh lebih mudah digunakan daripada ketika dia menjadi klan monster merak. Semuanya menjadi mudah ketika memikirkan berbagai hal. Melihat bahwa kerajaan milik manusia secara bertahap dibangun di bawah komandonya sendiri, hatinya masih penuh kebanggaan. Terutama begitu banyak klan laut yang kuat mematuhi perintah mereka sendiri. Itu juga membuatnya merasa semakin kuat dari klan laut. Sumber daya di Samudra Biru yang tak berujung hampir tak ada habisnya. Menghubungkan pulau-pulau yang terpisah setidaknya puluhan mil laut. Betapa luar biasa ini. Tetapi dengan upaya bersama dari klan raksasa laut dan klan pohon Haiti, dan dengan kerja sama manusia secara bertahap dibangun seperti ini. Pembentukan saluran-saluran ini akan menjadi dasar bagi pembangunan manusia di laut. Di masa depan, kemungkinan ini bukan lagi sebuah pulau, tetapi tanah kecil, dunia yang hanya dimiliki manusia. Semakin berkelanjutan pembangunan, semakin Xiao He secara bertahap melihat harapan umat manusia. Semakin dia termotivasi. Setelah terhubung dengan pulau-pulau, ruang hidup manusia telah diperbesar banyak-banyak. Dan saluran yang terhubung ini terus diperkuat dalam hal kerataan, lebar, dan stabilitas. Sekarang kawasan laut di dekat Crescent Island tidak lagi seperti laut, tapi lebih seperti danau yang tenang, ombaknya di luar, dan ombak di sekitar Crescent Island, terutama yang di sekitar lorong, hampir tidak ada. Hari ini Xiao He mengorganisir orang untuk membuat pagar yang menghubungkan jembatan. Tidak mungkin mengandalkan klan raksasa laut dan klan pohon Haiti untuk semuanya, dan manusia sendiri harus melakukan banyak upaya. Pada saat ini, seberkas cahaya berkedip, dan sesosok muncul di depannya dari udara tipis. Dalam hal ini, Xiao He tidak terkejut, lagi pula, dia juga mengendalikan kekuatan ruang sekarang. Yang sedikit mengejutkannya adalah ketika sosok ini muncul, tidak ada fluktuasi kekerasan di spasial, kontrol kekuatan ruang ini membuatnya berpikir bahwa itu adalah putrinya. Kenapa kamu kembali? Hei, kenapa kamu? Sebagai Perdana Menteri Negeri Pohon, Xiao He jarang begitu terkejut. Tetapi ketika dia melihat Tang San, dia masih terkejut. Tang San berkata sambil tersenyum, Tuan Perdana Menteri, lama tidak bertemu. Xiao He berkata dengan marah, kamu sangat malu untuk mengatakannya, kamu hanya membuangnya dari tanganmu. Setelah menyerahkannya kepadaku, kamu benar-benar tidak peduli tentang apapun. Belum lagi sisi luar negeri, aku mendengar bahwa kamu bahkan tidak peduli dengan kota Kerry. Aku tidak banyak kembali. Aku dapat memberitahumu bahwa Xiao Mei telah mengeluh kepadaku lebih dari sekali. Jika kamu tidak kembali, dia akan dirampok dalam sebuah kompetisi. Tang San tersenyum dan berkata, aku di luar, bukankah itu hanya mempersiapkan ini? Ayah mertua, di mana Xiao Mei? Aku pergi ke kota Kerry sekarang. Dia tidak ada di sana, begitu pula sang putri. Xiao He berkata, mereka sudah berangkat ke istana leluhur. Mereka berangkat 3 hari yang lalu. Kompetisi ini bukan kompetisi sederhana untuk merekrut kerabat. Dikatakan bahwa itu telah menjadi pertempuran bagi kaisar, hampir menyatukan seluruh benua Falan semua yang terkuat dalam hierarki tingkat 11. Oleh karena itu, pengadilan leluhur meminta Xiao Mei untuk pergi ke sana untuk berpartisipasi. Xiao Mei mengatakan bahwa ketika kamu kembali terakhir kali, dia setuju untuk pergi, jadi mereka ingin pergi lebih awal, jadi lebih baik untuk membuat pengaturan awal. Tang San mengangguk dan berkata, jadi mereka sudah pergi. Tidak apa-apa, kalau begitu aku akan kembali ke istana leluhur dan menunggu mereka. Xiao He mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kamu akan memecahkan permainan? Aku telah memikirkan masalah ini dengan hati-hati, aku pikir ini sangat merepotkan. Kamu tidak boleh mengungkapkan identitasmu dengan mudah, yaitu di istana leluhur, ada banyak sebagai selusin kaisar, jika satu tidak baik, kamu akan terjebak di dalamnya, dan kamu akan berada dalam masalah besar. Tang San berkata, aku siap. Jangan khawatir, aku akan punya solusi. Entah itu pertempuran menduduki kaisar atau kontes merekrut kerabat, Xiao Mei akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Xiao He berkata dengan marah, kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, kan? Apakah kamu akan menggunakan kekuatan Dewa Laut? Alasan mengapa Tang San kembali begitu mengejutkannya adalah karena ketika Tang San pertama kali muncul, Xiao He bisa merasakan aura dewa yang tak terlukiskan dalam dirinya. Jika bukan karena keakraban semua orang, dia pasti ingin sujud. Dorongan untuk pergi turun. Di lautan biru yang tak berujung, kepercayaan pada Tang San bisa dikatakan ada di mana-mana. Ini adalah dewa laut yang sebenarnya. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa menggunakan kekuatan dewa laut.
Sebelum aku menjadi kaisar, di pedalaman, kekuatan Dewa Lautku akan melemah. Selain itu, aku tidak bisa mengeksposnya sekarang. Semuanya sangat eksklusif. Aku punya pilihan lain. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Xiao He bertanya dengan curiga. Tang San berkata, tidak bisa dikatakan, tidak bisa dikatakan. Orang-orang gunung memiliki rencana cerdas mereka sendiri. Ngomong-ngomong, ayah mertuaku, kamu bersiap di pulau itu. Aku mungkin membawa beberapa roh penuh energi kehidupan nanti untuk membantu pulau kita meningkatkan energi tingkat kehidupan. Xiao He berkata dengan terkejut, kamu tidak akan memberitahuku, kamu ingin mendapatkan beberapa klan pohon emas biru kembali, tolong jangan. Aku mendapat berita, di klan pohon emas biru, leluhur pohon bangun dan melaporkan itu. Pengadilan leluhur, tolong biarkan pengadilan leluhur menjadi tuannya. Setiap ras tidak dapat lagi menangkap klan pohon emas biru untuk mereka gunakan sendiri. Jika tidak, mereka akan dihukum berat oleh pengadilan leluhur dan klan pohon emas biru akan membalas. Belum lama ini, klan monster roh, aku mendengar bahwa King Kong Jingjing meninggal karena kejadian ini. Leluhur pohon adalah salah satu dari 3 leluhur benua Falan. Kami tidak tahu kekuatan artefak spesifik, tetapi kami tidak boleh mengambil risiko. Tang San juga sedikit terkejut, kamu juga tahu klan pohon emas biru. Sudut mulut Xiao He bergerak, ngomong-ngomong, aku dulu penguasa kota utama, bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang klan pohon emas biru? Hanya saja sumber daya klan pohon emas biru pada dasarnya dimonopoli oleh Richen Empire. Lebih sulit didapat. Kami tidak memiliki seorang kaisar, jadi bahkan lebih sulit. Itu hanya bisa ditukar dengan beberapa tunggul dan lengan yang patah. Belum lama ini, di bawah tekanan istana leluhur, mereka telah diserahkan. Awalnya di tanah leluhur klan monster merak, dan sekarang tidak ada cara lain. Tang San berkata, sepertinya reputasi klan pohon emas biru lebih besar dari yang aku kira. Xiao He Dao, awalnya besar. Itu adalah warisan leluhur pohon. Kali ini leluhur pohon bangun, aku tidak tahu apakah itu baik atau buruk, ini adalah salah satu makhluk paling kuat dalam sejarah dunia benua Falan. Jika itu benar-benar pulih, yah, itu belum tentu hal yang baik, kekaisaran Tianyu diperkirakan akan sangat gugup. Solen 5 chapter 932 kamu tahu terlalu banyak. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak segugup itu. Karena para kaisar benar-benar mengerti bahwa pohon leluhur tidak dapat benar-benar pulih. Pohon leluhur mengendalikan sumber kehidupan dari inti plane. Itu adalah bagian terpenting dari sebuah plane. Alasan mengapa nenek moyang pohon runtuh pada awalnya bukan karena tiada, tetapi karena disublimasikan sampai batas tertentu, dan tidak ada posisi dewa untuk mendukung kesadaran kuat itu, yang berasimilasi dengan langit dan bumi dan menjadi bagian langit dan bumi. Oleh karena itu, hanya beberapa naluri yang akan pulih, tidak semua kehendak leluhur pohon. Jika tidak, plane akan terguncang. Dan hukum alam semesta tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Xiao He tiba-tiba berkata, begitulah. Aku pikir keinginan untuk bersaing dan merekrut kerabat juga terkait dengan kebangkitan leluhur pohon, tetapi sekarang tampaknya mereka masih hanya bersaing memperebutkan tahta kaisar. Namun, sekarang ada ruang yang dikosongkan, aku khawatir persaingan akan lebih ketat. Karena akan ada lebih banyak Feng Hao Duoluo tingkat ke-11 yang merasa memiliki peluang. Apakah kamu akan bersaing dengan Xiao Mei untuk masing-masing kali ini? Tang San sedikit mengangguk dan berkata, ya. Dengan kata lain, ketiganya adalah milik kita. Mata Xiao He menyipit, maksudmu posisi seorang kaisar biasa tidak cukup untuk mendukungmu. Betapa pintarnya dia segera menyadari arti dari kata-kata Tang San. Tang San tersenyum dan berkata, kamu tahu terlalu banyak. Mata Xiao He menunjukkan sedikit kekhawatiran, kamu mencoba mengeluarkan chestnut dari api. Aku hanya berharap kamu lebih memikirkan Xiao Mei, dan jangan terburu-buru. Keselamatanmu adalah yang pertama, bukan kaisar. Bisakah kamu mengerti maksudku? Sebagai seorang ayah, aku tidak ingin melihat putriku dalam bahaya. Tang San tersenyum, jangan khawatir, aku lebih memperhatikan hal ini daripada kamu. Jika tidak ada kepastian mutlak, aku tidak akan pernah bertindak. Oleh karena itu, tidak ada kata risiko. Itu bagus, tapi kamu tampaknya menjadi lebih tertutup. Tampaknya kamu telah mendapatkan banyak hal dengan keluar kali ini. Xiao He memandang Tang San dengan kekaguman. Meskipun kultivasinya telah meningkat sekarang, dia masih tidak bisa merasakan kekuatan sejati Tang San. Ayah mertua, aku tidak bisa kembali dengan sia-sia, aku akan membantumu menyelesaikan beberapa masalah. Saat dia berbicara,
Tang San mengangkat telapak tangannya dan langsung menamparkan dada Xiao He. Xiao He bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Detik berikutnya, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah jatuh ke dalam panci peleburan. Energi kehidupan yang sangat besar mengalir ke tubuhnya secara instan, dan juga ke lautan jiwanya. Pada saat ini, Xiao He bahkan memiliki perasaan bahwa dia akan meninggalkan tubuhnya. Darah dalam tubuh mendidih seketika, dan merek garis keturunan merak berubah menjadi kecemerlangan perak yang mempesona. Mata Tang San telah berubah menjadi biru cerah, aura kehidupan yang sangat kuat meledak darinya, langsung membuat khawatir para Feng Hao Douluo di Pulau Bulan Sabit. Gurunya Zhang Haoxuan, serta teman-temannya, Dubai, Cheng Zicheng, kakak senior Wu Binji dan ahli lainnya dari Akademi Redemption Organization semuanya datang. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Tang San, mereka menghela nafas lega. Detik berikutnya, tubuh mereka benar-benar tenggelam oleh energi kehidupan yang sangat kaya. Wu Binji merasa yang paling jelas, karena kekuatannya telah mencapai puncak peringkat ke-9, dan dia telah berusaha menekan kultivasinya sendiri seperti yang dikatakan Tang San. Tang San telah memberitahunya saat itu bahwa di peringkat ke-9, dia harus menekan dirinya sendiri sebanyak mungkin, mengumpulkan kekuatan, dan membiarkan dirinya memiliki lebih banyak akumulasi, dan kemudian ketika dia menerobos untuk menjadi raja, dia akan dapat mengumpulkan lebih banyak dan potensi lebih untuk dirinya di masa depan. Setelah stimulasi garis keturunan oleh Frozen Throne, level garis keturunannya telah meningkat pesat. Telah berjuang untuk menekan ranah. Tetapi pada saat ini, di bawah stimulasi energi kehidupan besar yang dilepaskan oleh Tang San, penindasannya akhirnya tidak terkendali, dan cahaya biru es yang kuat meledak dari tubuhnya secara instan. Samar-samar, langit menjadi gelap dalam sekejap. Tang San tersenyum sedikit, dan di atas kepalanya, pupil putih vertikal berkedip dengan sinar cahaya 7 warna muncul. Cahaya putih terang tiba-tiba menyinari Dubai. Segera setelah itu, cahaya keemasan lain keluar dari tubuhnya dan menyelimuti Cheng Zicheng. Akhirnya, sebuah pagoda muncul, dan cahaya dan bayangan ilusi dan terdistorsi menyelimuti Guli. Masing-masing dari mereka merasakan mendidih yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini, seolah-olah perubahan dewa iblis mereka terbakar dalam sekejap. Aku tidak punya waktu untuk menunggu, dan tidak ada waktu bagimu untuk berkultivasi dengan lambat. Aku harap aku tidak mencabut bibit dan mendorong pertumbuhan. Setelah hari ini, kamu perlu berlatih lebih keras dan menstabilkan ranah peningkatanmu sendiri. Suara Tang San bergema di masing-masing telinga mereka, tetapi pada saat ini, apakah itu Wu Binji, Guli, Cheng Zicheng atau Dubai, mereka semua dalam keadaan tidak mampu berpikir. Kata-kata itu terpatri dalam ingatannya. Garis keturunan mereka meningkat dengan cepat, Wu Binji langsung memasuki waktu ketika dia harus melampaui bencana, dan 3 mitra lainnya juga meningkatkan basis kultivasi mereka dengan cepat, bergerak lebih dekat ke ranah Wu Binji. Langit semakin gelap dan semakin gelap. Mata Tang San berangsur-angsur berubah menjadi emas, dan Xiao He di depannya juga menghadapi situasi yang sama persis dengan Wu Binji. Di bawah infiltrasi energi kehidupan yang mengerikan itu, merak Xiao He menjadi terus-menerus terbakar dan mendidih, pemurnian. Bahkan kesadaran spiritual dan masalah penolakan tubuh pada saat mengambil rumah melemah di bawah infiltrasi vitalitas yang sangat besar. Biarkan kesadaran dan tubuhnya lebih terintegrasi dengan sempurna. Kesadaran dewa telah disegel sebelumnya, karena takut laut roh tidak dapat membawanya, tetapi pada saat ini, lautan roh Xiao He mulai berubah menjadi lautan kesadaran ilahi. Zhang Haoxuan juga merasakan nutrisi dari energi kehidupan Tang San yang besar. Meskipun dia tidak dapat menembus alam, di bawah nutrisi energi kehidupan itu, transformasi iblisnya sendiri dengan cepat dimurnikan. Ini adalah peningkatan dari garis keturunan itu sendiri, untuk peningkatan potensinya, tetapi juga untuk meningkatkan kultivasinya. Level apa yang telah dicapai Tang San sekarang? Sebagai satu-satunya penonton yang masih memiliki kemampuan untuk berpikir, kejutan spiritual Zhang Haoxuan saat ini tidak ada bandingannya. Tang San sekarang setara dengan meningkatkan kekuatan 5 orang ke tingkat raja urutan ke-10 sendirian. Yang lebih mengejutkan Zhang Haoxuan adalah bahwa di sekitar Pulau Crescent, bintik-bintik cahaya biru muda yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara. Langit telah lama tertutup awan gelap, tetapi malapetaka guntur yang seharusnya segera mendarat tidak jatuh untuk waktu yang lama, seolah terhalang oleh sesuatu. Apakah dia mencapai tingkat di mana dia bahkan bisa mengendalikan bencana? Zhang Haoxuan berpikir dengan kaget. Dan itulah yang terjadi. Tang San kembali ke Pulau Bulan Sabit, di mana ia memiliki kekuatan iman yang hampir tak ada habisnya untuk digunakan.
Dengan status dewa, dia tidak memiliki keberadaan yang dapat dibandingkan dengannya dalam hal tingkat murni. Menggunakan kekuatan iman untuk menipu langit, sehingga perampokan tidak dapat menemukan targetnya, sesederhana itu. Ayah mertua, kamu mulai dulu. Tang San mengangkat tangannya dan mendorong Xiao He keluar. Xiao He juga terjaga pada saat ini, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya perak, dan di belakangnya, cahaya dan bayangan merak perak yang memancarkan kecemerlangan juga muncul. Kekuatan iman di langit terbelah, dan kemudian petir besar jatuh dari langit, langsung menuju Xiao He. Cahaya perak di mata Xiao He berkedip, dan tangannya mengelak. Tiba-tiba, guntur dibelokkan, tetapi sisinya lewat di depannya. Itu adalah keajaiban klan monster merak kami.